A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bagian yang kelima dari apa aja sih faktor-faktor yang Masya Allah secara ikhtiar ketika ini dilakukan, peluang bisnis seorang pebisnis pengusaha itu besar suksesnya insya Allah. Nah, yang kelima ini agak ngeri-ngeri sedap. Judulnya mah enak didengar. Jadi yaitu wajib berani ambil resiko. Jadi berani ambil resiko. Kita sama-sama tahu kalau baca sejarah, bahkan sejarah kemerdekaan Indonesia, itu para pejuang itu kan ambil resiko. Mereka mempertaruhkan bukan hanya harta, tapi juga nyawa mereka untuk berjuang mengusir penjajah dari Indonesia. Dan sudah nggak tahu berapa banyak yang mati, yang syahid, yang wafat ya di medan juang. Masyarakatnya juga sama ketika mendukung perjuangan pun begitu. Jadi keluarganya juga begitu, sebagai sebuah support system juga sama. Tahu resiko itu. Nabi, para sahabat ketika kemudian juga berjuang, berperang, juga pada saat berangkat ke medan perang, itu sama. Mengambil resiko itu. Tetapi keberanian bukan berarti nggak ada rasa takut. Keberanian yang juga diambil dengan semua resikonya itu menjadi sebuah keputusan yang dilakukan untuk apa? Untuk meraih kemungkinan peluang terbukanya kebaikan yang besar. Nah, di bisnis pun seorang pengusaha pebisnis yang tidak berani ngambil resiko, nggak usah bisnis. Ini serius, nggak berani ngambil resiko, nggak usah bisnis. Kalau kemudian hati-hati itu beda dengan penakut. Penakut itu penakut, hati-hati itu lain lagi. Nabi dan para sahabat tuh pemberani sekaligus hati-hati. Coba perhatikan, saking hati-hatinya Nabi dan para sahabat itu tidak lantas mengandalkan pasti ditolong Allah, nggak lantas mengandalkan itu. Ikhtiarnya tuh Masya Allah, Tabarakallah, sangat luar biasa detail, rapih, persiapan untuk apa? Untuk menang. Tidak ada rencana untuk seri sekalipun, apalagi untuk kalah. Rencananya untuk menang. Nah, kita lihat bagaimana kemudian setiap peperangan yang terjadi, kan resiko kembali dalam keadaan tidak lengkap, anggota pasukan, keluarganya menyambut kabar bahwa syahidlah anggota, wafat anggota keluarganya, itu semua adalah resiko demi kebaikan yang sangat besar. Nah, tadi ya ngeri-ngeri sedap, bisnis ini kan ada kapital yang kemudian juga di tanda kutip ya disiapkan untuk bisa menang, bisa sukses, bisa kemudian juga hilang. Modal yang kemudian disiapkan, effort yang boleh jadi berbulan, bertahun dilakukan, itu bisa menghasilkan sebuah kebaikan yang bertumbuh terus, tapi juga bisa lenyap begitu saja. Atau bisa mengalami kerugian yang luar biasa. Nah, beda lagi-lagi antara berani yang itu diikuti dengan hati-hati dan beda dengan berani yang konyol. Jadi sampai-sampai kalau Sun Tzu itu bilang sangat mudah membunuh orang yang berani, tapi beraninya berani nekat. Nah, itu gampang dibunuh orang yang berani, tapi beraninya nekat. Nah, maksudnya ini kan tersirat ya. Orang yang sekedar berani, tapi dia nekat aja, meskipun nanti ketahuan apakah dia memperhitungkan segala sesuatunya atau tidak di hasil akhir. Ada orang yang melihatnya berani, padahal dia sudah memperhitungkan semua resikonya. Maka ketika berhasil, orang mengatakan, memang dia berani banget, kita sukses. Tapi ada orang yang kemudian nampak berani gitu ya. Padahal sebenarnya dia tidak memperhitungkan dan mempersiapkan segala sesuatunya. Sembrono, seenaknya, tidak hati-hati, tidak mengantisipasi resiko-resiko dalam perencanaannya. Lantas kemudian orang melihatnya berani juga. Lalu nyungsep bisnisnya. Nah, maka pada saat nyungsep kemudian ada pelajaran ini itu, orang kemudian bilang, dia mah bodoh, bukan berani. Bodoh dalam arti bodoh bisnis gitu ya, karena nekat modalnya. Nah, ngeri-ngeri sedapnya tuh gini. Jadi kata statistik ini ya, kalau di barat itu, most great entrepreneur
and successful business people have experienced disaster. Aduh, jadi katanya gitu ya, pengusaha yang besar akhirnya besar atau besar sukses gitu ya, orang kagum dengan besarnya bisnisnya dan seterusnya, itu katanya minimal pernah bangkrut sekali. Alah, pernah bangkrut sekali. Nah, relevansinya dari pelajaran sirah di mana ya? Bener gitu pernah bangkrut minimal sekali. Ayo kita lihat. Peperangan demi peperangan yang Rasulullah ada, hadir atau sedang hidup ya Rasulullah. Itu perang Uhud. Perang Uhud itu tanda kutip ya, mewakili pernah bangkrut sekali. Karena para pakar sirah itu menganggap perang Uhud itu terdiri dari 3 babak dan tidak bisa dikatakan kaum muslimin itu kalah. Karena mati maksudnya ya, kalah mati. Karena syarat menang perang itu kalau kemudian sudah tidak ada lagi perlawanan, bla 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 dan seterusnya. Nah, sementara kalau bangkrut mengalami kerugian yang sangat besar, iya banget. Yaitu pada saat kemudian di babak kedua. Karena babak pertama tuh sudah bakalan menang besar itu perang Uhud itu. Tapi begitu kemudian melihat wah harta berceceran di mana-mana, yang ditugaskan kondisi apapun nggak boleh turun, pasukan yang jaga Jabal Rumat gitu ya, bukit pemanah. Jadi Nabi sudah merancang demikian luar biasa, sebagaimana musuh juga sudah merancang sedemikian luar biasa untuk mengalahkan kaum muslimin. Nah, maka Nabi pesan banget tuh, nggak boleh apapun yang terjadi di bawah, jangan pernah meninggalkan pos ini. Nah, tetapi kemudian ditinggalkan pos itu. Nah, musuh yang kemudian juga menyiapkan strategi untuk menang, sudah ngincer juga. Kalau pos itu ditinggalkan, maka mereka akan masuk dan keadaan berbalik. Terjadilah apa yang harus terjadi. Jadi, 70 syuhada Uhud itu luar biasa. Padahal di perang Mu'tah saja, yang lawannya ratusan ribu, itu ya hanya sekitar 3 ribuan. Itu yang mati syahid, yang wafat tuh hanya belasan orang aja. Padahal musuhnya berpuluh kali lipat. Hanya belasan orang yang wafat, yang mati syahid. Sementara di Uhud itu sampai 70 syuhada. Dan diantaranya adalah orang yang salah satu yang sangat Nabi sayangi. Yaitu Hamzah, pamannya. Itu juga syahid di sana. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ngeri-ngeri sedapnya di situ. Lalu apa lagi? Nah, apa lagi? Para pengusaha yang punya peluang sukses besar, pebisnis yang bakalan punya DNA potensi suksesnya besar, mereka tahu untuk kemudian mencapai sebuah keberhasilan, ya, untuk tidak gagal dalam bisnis atau untuk berhasil atau untuk sukses, mereka wajib berani mengambil paketnya, yaitu paket resiko. Nah, jadi resiko apa? Ya banyak tadi. Jadi tetapi bedanya adalah bagaimana pengusaha yang beneran dia selalu kemudian bangkit lagi dan lagi. Bagaimana Nabi SAW itu ketika kemudian mencoba hijrah ke Habasyah, lantas tidak memungkinkan untuk dipilih sebagai tempat hijrah. Lalu mencoba ke Taif, ya, untuk hijrah ke Taif juga. Ternyata ditolak mentah-mentah, bahkan di prank gitu ya, di PHP dan seterusnya. Akhirnya kemudian mendapatkan tempat hijrah yang luar biasa, terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu di Yasrib atau Madinah. Nah, itu selalu bangkit dari kesalahan, bangkit dari situasi-situasi yang berat sekalipun untuk kemudian akhirnya menemukan keberhasilannya, titik awal untuk keberhasilan. Jadi para pebisnis yang sukses, yang berhasil atau yang punya peluang untuk sukses itu dia mesti mengantongi sifat berani, tetapi sekaligus karena itu paketnya adalah dengan resiko dan sangat mungkin resikonya itu sangat berat, termasuk salah satu resiko yang paling ditakuti oleh pebisnis yaitu resiko bangkrut, minimal pernah bangkrut sekali. Nah, mereka tahu dan ambil paket itu. Dan mereka tidak menghakimi dirinya bahwa ketika mereka menjalani prosesnya dan terjadi keburukan tersebut, mereka memvonis mati dirinya. Tidak, tapi mereka selalu
hasil untuk belajar dari kesalahan-kesalahannya untuk kemudian bangkit lagi gitu ya. Dan akhirnya dengan kebangkitannya lagi dan lagi itu mereka berhasil. Mereka berhasil meraih kebaikan, keberhasilan yang secara umum, secara ikhtiar manusia pada umumnya kemudian melabeli dengan nama berhasil. Nah, mudah-mudahan kita 5 poin itu bisa menjadi bekal. Oh, apakah poinnya hanya itu? Enggak. Sangat mungkin ada banyak poin, tetapi dalam kesempatan ini kita belajar 5 dulu saja insya Allah. Atau 5 ini yang kemudian kita bisa belajar dari bagaimana tuntunan Allah dan Rasulnya sendiri, untuk kemudian sebagai pebisnis kita bisa mempraktekkan dan menjadikan itu sebagai titik tolak pemahaman kita menuju kepada keberhasilan kita dunia akhirat insya Allah. Terima kasih. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.